Kembali lagi bersama aku Indah. Hari ini kita akan ngobrol santai. Topik hari ini itu tentang makam Sunan Ampel itu sebagai dakwah. Nah, kali ini aku bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Aulia, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, semester 1 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, Kak Aulia, ini kan kakak akan menempuh pendidikan di Universitas Sunan Ampel yang namanya itu dari salah satu sunan, salah satu wali songo. Nah itu kan jadi makamnya di Surabaya itu menjadi wisata religi ya Kak? Iya. Nah itu banyak yang bertanya-tanya, apakah makam Sunan Ampel itu sebagai dakwah atau tidak gitu. Nah jadi kita biar nggak sok tahu nih, biar netizen tidak sok tahu nih, kita langsung bawa narasumber dari Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kita kupas secara ontologinya dulu ya. Kok banyak yang bilang makam Sunan Ampel itu sebagai dakwah? Kita bahas dulu tentang ontologinya ya. Kalau kita ngomongin tentang ontologi pasti kita bertanya-tanya tentang apa sih hakikatnya ya. Jadi kalau kita bahas tentang apa hakikat dari makam, pastinya itu yang ada di pikiran kita itu tempat peristirahatan seseorang itu terakhir kalinya. Iya. Nah, tapi kalau kita bahas tentang apa sih hakikat dari makam Sunan Ampel itu beda lagi. Itu nggak hanya membahas tentang apa tempat peristirahatan terakhir seseorang dan tempat untuk penyimpanan jasad, tapi di situ itu mengandung banyak unsur banget. Jadi ada unsur sosial, spiritual, dan juga kayak edukasi kita dapat di situ. Jadi ini nggak hanya tentang tempat peristirahatan terakhir kali untuk seseorang. Kayak punya status budaya gitu berarti? Iya betul. Jadi kita itu kayak ontologinya itu bertingkat. Jadi kita bisa sebagai ruang tempat fisik ya, sebagai jadi kalau dilihat dari tempat fisiknya itu kan benda konkret ya. Nah kalau kita lihat dari nilai sejarahnya itu kan kita bisa kenal salah satu toko penting dari salah satu toko penting dari salah satu pendakwah besar yang ada di Indonesia. Nah kalau itu juga ada termasuk sebagai tempat spiritual. Jadi kita bisa merenung, kita bisa cari ketenangan juga lewat dari ziarah di makam Sunan Ampel. Jadi yang poin dakwahnya itu bukan bangunannya atau batu-batuannya, tapi poin dakwahnya itu ada pada pengalaman spiritualnya gitu. Iya. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, epistemologi, cara kita tahu dan menafsir. Kok bisa makam ini kok bisa makam ini tuh bagian dari dakwah? Itu gimana? Kalau secara epistemologi pastinya kita nggak jauh-jauh dari pengetahuan ya. Ya. Jadi ada 3 unsur penting yang ada kayak sumber utama yang terkait dalam makam Sunan Ampel. Yang pertama teks sejarahnya. Jadi kita bisa lihat sejarah-sejarah tentang Sunan Ampel juga lewat edukasi kita yang kita dapat dari ziarah di makam Sunan Ampel. Lalu kita dapat penafsiran ulamanya dan budaya lokalnya. Jadi kan kalau pendapat kita dan ulama kan berbeda ya. Jadi kalau pendapat ulama itu tentang makam Sunan Ampel itu bukan hanya tentang ziarah. Jadi mereka juga beliau-beliau ini juga menafsirkan kalau ziarah juga termasuk tadabbur, yaitu agar seseorang itu nggak lupa bahwa kita itu pasti bakal mati, kita pasti bakal ketemu kematian. Nah yang ketiga pastinya tidak jauh-jauh dari nilai spiritual dan sosialnya juga. Jadi ya balik lagi, kalau kita ke makam itu buat apa ya, cari ketenangan ya, cari referensi, atau kita lagi sumpuk atau jenuh, pastinya kita kan pengennya juga cari yang tenang-tenang. Balik lagi kita ke nilai spiritual, jadi cari ketenangan aja sih. Oh jadi kalau secara epistemologi ini dia itu gabungan dari data sejarah, terus perilaku sosial, sama penafsiran keagamaan gitu ya. Jadi kayak itu tuh bukan hanya sekedar wisata religi atau apa, tapi bisa sebagai tadabbur atau pengingat bahwa kita tuh pasti bakal mati gitu suatu saat nanti. Jadi kalau kita lihat dari sisi epistemologinya, kita itu dapat pengetahuan kalau kita itu lihat dakwah itu bukan dari makamnya, tapi dari cara masyarakat itu datang ke situ, apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat yang ada di
di situ itu pastinya itu mengandung unsur-unsur dakwah. Jadi kayak kulturnya masyarakat Iya. gitu. Oke. Yang terakhir nih Kak, secara aksiologi, apa sih yang membuat makam itu memiliki nilai dakwah? Jadi kalau kita bahas aksiologi ya, Iya. aksiologi itu pastinya kita bahas tentang apa aja sih manfaat dari kita ziarah di makam Sunan Ampel tadi. Yang pertama pastinya nilai edukatifnya ya, karena kita dapat banyak pengetahuan dari kita ziarah di makam Sunan Ampel, apalagi kalau kita ikut study tour gitu ya. Iya. Pastinya kan ada pembimbingnya, dan pembimbingnya itu tahu segala hal yang ada di makam itu. Kita pasti dijelasin banyak hal juga. Yang kedua pasti nilai sosial budaya. Sosial budaya itu kita dapat karena kita bisa ketemu orang-orang yang mungkin kita tidak kenal atau tokoh-tokoh besar yang ada di luar. Ternyata kedapatan kita juga ketemu waktu kita ziarah di makam Sunan Ampel, kan itu juga suatu keistimewaan kita tersendiri ya. Kita bisa dapat foto atau dapat pengetahuan lebih dari beliau itu ya. Lalu yang ketiga itu nilai spiritualnya. Jadi kita cari ketenangan dan cari referensi juga dari makam Sunan Ampel. Terus yang keempat kalau menurut saya ya pastinya nilai dari ekonominya. Jadi kita bisa bantu-bantu apa orang-orang yang jualan di situ kan banyak ya. Iya, di makam Iya. Sunan Ampel tuh banyak banget sebelum masuk ke makamnya, banyak banget penjual gitu. Iya, kan itu banyak banget ya penjual kayak makanan-makanan yang pastinya khasnya itu ada dari makam-makam ya. Khasnya itu kalau nggak salah roti Maria, Mbak. Iya, itu enak banget ya. Iya. Jadi kan kalau kita ke sana ya kita nggak hanya bisa jalan saja, nggak hanya jalan-jalan, kita bisa juga kulineran juga di situ. Jadi Iya, membantu perekonomian juga membantu ya. perekonomiannya mereka. Setidaknya kan kita dapat senangnya, mereka juga dapat senangnya juga. Ya, jadi sama-sama untung ya, kita Iya. dapat ketenangan, kita bisa kuliner, dan di sana juga kita membantu perekonomian. Jadi kalau secara aksiologi ini dakwahnya itu bukan secara verbal atau ceramah gitu, tapi Iya. secara values atau secara tidak langsung gitu dari pengalaman benar. spiritualnya. Nah, jadi kalau aku simpulkan ya Kak ya, kalau dari ontologi itu makam itu emang fisik, tapi kalau untuk nilai dakwah itu dari simbol dan ruangnya. Iya. Nah, itu yang bikin ia terikat dengan dakwahnya gitu. Iya, benar. Nah, kalau epistemologi itu kalau aku simpulin dia itu apa ya, terikat dengan data, terus tadi ya yang data, terus perilaku sosial, ada juga tafsiran ulama yang bikin kita juga teringat akan kematian gitu. Iya. Terus tenang, mendapat ketenangan juga. Nah, kalau aksiologi ini bener nggak Kak? Kalau dia itu kayak tentang edukasi, Iya. terus tentang manfaat. Jadi nilai-nilai yang kita dapat itu termasuk dari apa aksiologi itu. Jadi kalau itu ya kesimpulan singkatnya itu kita dapat dakwah itu nggak secara langsung dari makamnya. Jadi dari masyarakat yang ada di situ. Jadi kita itu dikasih ruang untuk bersosialisasi, untuk apa mengembangkan nilai spiritual kita. Ya itu yang dimaksud dari Dakwahnya. dakwahnya. Oke. Udah tuntas nih ya semuanya. Jadi buat kalian yang bingung, jadi makam Sunan Ampel tuh bagian dari dakwah atau enggak? Iya, bagian dari dakwah, tapi bukan makamnya, bukan batuannya, bukan bangunannya, tapi dari apa? Kultural masyarakatnya, pengetahuan spiritualnya. Oke nih, pembahasan kita sampai segitu dulu ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.